Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam, dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus salih, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang selalu mengikuti jejak-jejaknya, ya, hingga kelak yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukumna? Alhamdulillah, ya. Semoga Allah menjaga antum semuanya, santri-santri ustadz atau santri-santri Kutab Awal 3 selalu dalam kebaikan, dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah berkahi ilmu tersebut. Baik, sebelumnya Ustaz pernah menyampaikan, ya, di hari Senin. Nah, ini masih ada kaitannya dengan apa tadi, menjelaskan apa itu agama Islam, ya. Islam ini mengajarkan bagaimana pergaulan kita dengan manusia, terus bagaimana Islam juga mengajarkan kita agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini dan memberikan manfaat, ya, salah satunya dengan sedekah, ya, berupa harta, ataupun kita bisa sedekah dengan tanaman, ya, dengan cara menanam tanaman. Sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, dan tidaklah dia menanam tanaman yang di mana tanaman itu dimakan oleh burung atau binatang dan manusia, maka tanaman tersebut menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dengan jelas, ya, dengan jelas bagaimana Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang menanam pohon, tanaman, ya, terus dari tanaman itu atau hasilnya dimakan oleh burung atau binatang dan manusia, maka tanaman tersebut yang kita tanam menjadi sedekah, ya, menjadi sedekah bagi kita. Berarti penting nih, ya, kita menanam. Jadi tidak perlu harus mempunyai harta yang banyak, ya. Bisa misalnya di rumahnya ada pohon singkong, ya, kita perbanyak batangnya, ditanam jika ada tanah yang kosong. Nah, jika itu tumbuh, daun singkong bisa dimakan juga, atau singkongnya juga, dan ketika dimakan oleh seseorang, manusia atau hewan atau binatang, itu bisa menjadi sedekah, ya. Dan ahi atau ukhti di rumah coba tanam misalnya tanaman-tanaman untuk bumbu-bumbu dapur, ya, seperti biasanya di rumah itu daun salam, ya, atau daun pandan gitu, ya. Tanaman-tanaman sederhana bisa ditanam di pot. Kadang ada tetangganya yang nyari daun salam untuk memasak, dikasihkan, jadi sedekah. Selama pohon itu tumbuh, tanaman itu tumbuh, dan terus diambil manfaatnya, maka menjadi sedekah. Begitu pentingnya tanaman ini. Ya, bagaimana Allah menciptakan, lihat dunia ini, begitu banyak jenis tanaman, begitu banyak tumbuhan pohon, semuanya bermanfaat bagi manusia, umumnya bagi makhluk hidup. Ya,
ada hutan, ada kebun, ya, ada pesawahan. Nah itu Masya Allah banyak manfaatnya. Dan bukan hanya untuk manusia, hewan-hewan pun, ya, hewan-hewan khususnya yang memakan tanaman seperti kambing, ya, sapi, kerbau itu makan tanaman, ya. Jadi tidak ada yang rugi jika akhi dan ukhti menanam, terus ukhti misalnya tidak sempat untuk memanennya, nggak taunya malah yang lain. Nggak apa-apa, ikhlaskan kalau misalnya, ya, itu menjadi sebuah sedekah. Sebagaimana tadi disampaikan dalam hadis dari Anas bin Malik. Nah, selanjutnya setelah kita menanam, apa yang harus dilakukan? Menjaganya, merawatnya, ya, menjaga dan merawatnya. Karena kalau misalnya kita tidak menjaga dan merawatnya, tanaman yang kita tanam, pohon yang kita tanam bisa mati. Apalagi kalau kita tanamnya awal dari kecil, itu ya. Ketika dari kecil itu dia belum bisa mencari makannya sendiri, akarnya belum menghujam, belum ke dalam. Ya, berbeda dengan pohon-pohon yang besar, tanaman yang sudah besar, tumbuh dewasa, itu dia bisa menyerap makanannya dari dalam tanah. Nah itu bagaimana Allah memberikan. Nah, sebagaimana Allah pun menjaga dunia ini. Coba lihat, begitu banyak jenis, yang kecil aja, jenis-jenis rumput, begitu banyak jenis-jenis rumput. Coba, siapa yang merawat mereka? Siapa yang menjaga mereka? Ya, yang memberikan makanan agar mereka tetap tumbuh. Siapa yang menurunkan hujan? Tidak lain adalah Allah. Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran, ya, di dalam ayat ini. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Nah, tadi bagaimana Allah menyampaikan di dalam surat Al-Hajj ayat 5, tapi lebih tepatnya di akhir ayatnya. Ya, bagaimana Allah merawat bumi ini, menjaga, merawatnya, ya, memeliharanya. Bagaimana agar seimbang, ya. Bagaimana makhluk-makhluk yang tinggal di bumi ini bisa mendapatkan manfaat dari tanaman, ya. Secara umum yang sering kita rasakan dan sering kita lupa, contohnya kita menghirup oksigen. Kita hirup oksigen dengan gratis, nak. Ya, itu Allah berikan. Dan wasilahnya adalah oksigen itu dihasilkan dari tanaman, dari tumbuhan. Jadi kita tidak boleh, ya, tidak boleh sembarangan merusak tanaman, ya, karena itu akan membuat bahaya bagi makhluk yang tinggal di bumi ini. Contohnya, misalnya menebang pohon sembarangan, apa yang terjadi? Hutan jadi gundul, jadi banjir, ya, terus longsor. Nah, selain itu ada lagi yang bisa membuat kerusakan di bumi ini, ya, alam semesta ini. Apa yang terjadi karena kemaksiatan manusia, ya, selain karena merusak, tapi karena dosa-dosa manusia dan tidak mau bertobat, ya. Sebelumnya sudah disampaikan sama ustadz dan ustazahnya kenapa bisa terjadi bencana, banyak bencana. Salah satunya adalah kemaksiatan, ya. Selain dirusak dengan tangan-tangan manusia secara langsung, ya, bumi ini bisa rusak karena kemaksiatan, karena dosa-dosa anak cucu Adam yang durhaka kepada Allah, ya. Kita lihat Allah menjaga dan merawat, dan begitupun kita sebagai manusia, tugasnya apa manusia? Yaitu menyembah Allah,
ya, menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, bersyukur hanya kepada Allah, dan jangan sekali-sekali menyekutukannya. Ya nak ya? Karena apa? Ya karena hamba Allah. Karena hamba Allah. Dan tugas selanjutnya adalah menjaga bumi ini tetap lestari. Ya, tetap lestari, jaga, jangan sampai dirusak. Ya, dan jangan sampai, biasanya rusak itu karena keserakahan manusia. Ya, demi keuntungannya. Misalnya alam ini dikeruk terus karena ingin keuntungan dunia. Tapi bagaimana ketika dia takut kepada Allah, semuanya akan ditanya sama Allah, maka dia akan berhati-hati dalam bersikap. Ya, begitupun kita. Dari mulai hal terkecil, jangan merusak tanaman yang ada di sekitar kita. Ya, asalnya lebih baik kita tanam, kita rawat, kita jaga. Karena tidak lain tanaman dan pepohonan yang ada di dunia ini yang Allah ciptakan ada manfaatnya yang sangat besar bagi kita. Sebagaimana Allah pun telah menyampaikan di dalam kalamullah, ya, di surat Al-Qasas ayat 77, ya, disampaikan seperti ini. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana Allah melarang membuat kerusakan. Bahkan ketika berperang pun tidak boleh. Ya, jangan merusak tanaman. Ya, ketika dalam jihad fisabilillah pun dilarang merusak tanaman. Ya, dan itulah bagaimana Allah lebih mengetahui hikmah di balik itu. Ya, baik itu untuk tema hari ini, ya, bagaimana Allah memberitakan kita melestarikan alam semesta ini dari hal terkecil yaitu tanaman, ya, menanam, menjaga, merawat, dan hindarilah dari berbuat kerusakan di muka bumi ini. Baik, ada satu tugas dari Ustadz, nanti dibuka bukunya, ya, di buku IPA, ya mungkin IPA karena ini berkaitan dengan IPA. Di halaman 59 di bab melestarikan tanaman, ya. Nah, nanti dibaca yang materi penjelasan, nanti Umi dan Abinya menjelaskan, dan untuk latihannya silahkan dikerjakan. Baik, mungkin itu cukup dari Ustadz untuk pelajaran iman pada hari ini. Tetap semangat ya nak, ya, walaupun dalam kondisi wabah di negeri tercinta kita ini. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah segera angkat musibah yang kita alami agar kita bisa belajar secara normal, kembali belajar di Kutab. Cukup dari Ustadz, kita tutup bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.